Oke teman-teman, ini bonus. Siapa tahu teman-teman juga pengen ikut jalan-jalan malam bersama Mas Gendur. Ini salah satunya keponakan saya, sepupunya kameramen, dan keponakan dari Mas Gendur juga. Barangkali teman-teman penonton, subscriber yang pengen ikutan di suatu area mana, pengen ikut kita gabung jalan-jalan, boleh. Gimana Mas perasaannya ngikut kita jalan-jalan malam di suatu tempat yang tidak dikenal, yang belum pernah dikunjungi? Tegang sih, sangat takut, kayak merinding, tiba-tiba dingin gitu. Serius. Swear. Tadi kan sempat dengar suara-suara kayak binatang. Menurut Mas Akbar itu binatang beneran atau ada pikiran lain yang hayalan tingkat tinggi? Hayalan. Apa itu mikirnya? Ya kayak sesuatu di atas pohon lagi ngapain, kretek-kretekin itu, ilusi gitu. Takut seru ya. Dikit. Ajakin yang lain kalau mau ngikutin, penasaran boleh join. Ayo, ikut kami. Dah. Oke, thank you Mas Akbar, langsung kabur ya. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Rodin Saputra dan Mas Gendur di acara jalan-jalan malam. Tapi bukan malam Jumat, kali ini malam Minggu. Kita di mana Mas? Ya, kali ini kita berada di Bukit Cemara, tepatnya di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Tapi sebelumnya saya pengen bertanya, apakah boleh dipublikasikan rekaman ini ke khalayak umum? Takutnya nantinya ada yang komplain atau gimana? Kalau untuk area wilayah sini, insya Allah nggak masalah. Bukit Cemara itu kan ada petilasan, yang penting jangan mengambil gambar di dalam. Kalau di luar areanya nggak masalah ya? Iya, nggak masalah. Kita langsung naik? Boleh, boleh. Ayo semuanya aja. Kita sudah berada tepat di depan, istilahnya kalau orang Jawa bilang apa ya, cungkup ya. Ya, cukup. Ya. Dan petilasannya ada di dalam, tapi kita nggak bisa masuk untuk ambil gambar karena takut mengganggu kesakralan tempat ini ya. Jadi nggak boleh dipublikasikan untuk arah dalam. Boleh disebutin petilasan siapa? Petilasan ini menurut warga sini petilasan yang Lokajaya, berhubungannya dengan Sunan Kalijaga ya. Oh ya. Kalau menurut saya masih ada yang lebih tua lagi, namanya yang Nurjati. Kalau di dalam kan nggak dibikin kayak nisan, dibikin lantai lebih tinggi. Tujuannya karena petilasan, cuman bukan petilasannya satu orang ya. Lebih dari satu. Lebih dari satu. Kalau menurut saya, jadi ini dulu tempat untuk meditasi. Mungkin warga asli sini tempo dulu, entah itu murid atau ada hubungan darah dengan Eyang Lokajaya atau dengan Eyang Nurjati, sering digunakan untuk meditasi. Istilahnya apa ya, semacam kayak telepati lah dengan siapa itu? Ya, dengan keramat tersebut. Tapi ini sebenarnya tetap makam ya? Lebih tepatnya petilasan, bukan makam. Oh, bukan makam. Iya. Tempat bersemedi. Iya, tempat bersemedi. Tapi lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang. Ada yang berkunjung atau berziarah nggak di sini? Kalau untuk yang berkunjung dan berziarah di sini, khususnya untuk warga desa sini, ini kan termasuk tempat yang Disakralkan. Iya, disakralkan. Tapi kalau untuk orang dari luar daerah pun juga banyak. Biasanya kalau setiap malam Jumat, apalagi malam Jumat Kliwon, itu selalu ada yang bermalam di sini. Entah itu warga asli sini atau kadang juga ada pendatang. Tujuannya untuk apa ya? Pada umumnya itu ya semacam meditasi. Biasanya kalau yang sering kesini itu yang rutinan, misalnya tiap malam Jumat Kliwon, biasanya dari pihak orang-orang para pelaku seni.
Maksudnya seniman apa? Iya, semacam itu. Misal seorang penayagan atau peserta kuda lumping. Warga sini kalau yang ikut rombongan kuda lumping biasanya sering bermalam di sini, istilahnya ngalap berkah di sini. Kalau Mas Gendur sendiri pernah ke sini? Untuk saya sendiri alhamdulillah juga pernah juga bermalam di sini. Semalam apa beberapa kali? Pernah beberapa kali, cuman semalam Oh, nggak nyampe 3 malam atau berapa. Itu cuman semalam bareng sama warga sini. Tempat ini kan sempat mau dibuka untuk wisata edukasi juga wisata religi. Cuman karena mungkin dari keramat sih kurang menyukai kalau misalnya tempat ini dibikin tempat wisata edukasi, kalau mungkin terlalu ramai ya. Kalau wisata edukasi kan banyak orang-orang pendatang yang nggak tahu tata krama untuk tempat ini. Mungkin kalau dibuka untuk wisata religi kan biasanya karena orang suka berziarah itu sopan santun di makam atau istilahnya kebanyakan udah pasti punya. ada sisi sejarah lainnya yang belum terungkap mungkin? Kalau untuk sejarah yang belum terungkap, petilasan ini untuk keramatnya masih simpang siur, ada yang Jaya, ada yang Jati, bilang lain. Itu kalau untuk masyarakat umum itu belum terpecahkan. Tapi kalau untuk menurut saya sendiri, tokoh-tokoh itu memang pernah Semuanya pernah iya hadir pernah di sini. singgah. Berarti awal mulanya di sini hanya Bukit Cemara biasa, terus buat bersemedi nyaman mereka berada di sini gitu ya. Pohon cemara bukan di arah Oh, sini tapi bukan di di sini. arah sana. Nanti Iya. kita ke sana ya. Nah, itu kan puncak bukit. Nah, di bawahnya sedikit. Ya, kita langsung menuju ke puncak bukit aja ya. Biar nggak let's penasaran. go, let's go. Kita berada tepat di bawah puncaknya ya. Tinggal beberapa langkah lagi. Tinggal naik tangga itu cuman beberapa meter kita udah nyampe tepat di puncak bukitnya. Ini ada hal yang menarik, dekat tangga ada sebuah ukiran muka buto. Ukiran belum terlalu lama, ini sebuah karya dari orang Jogja membuat ini dulu waktu pas rencana area sini mau dibikin wisata edukasi dan segala persiapannya sudah siap, cuman untuk pelaksanaannya kurang mendapat restu dari penunggu bukit di sini. Penunggunya maksudnya makhluk goib apa warga? Lebih khususnya itu makhluk gaib. Kalau untuk warga dulu sudah istilahnya itu izin sudah keluar. Warga juga sempat gotong royong membantu untuk membuka area sini. Termasuk pembangunan tangga. Pembangunan tangga itu belum lama. Jadi setelah tempat wisatanya gagal, itu baru tangga dibuat. Oh, Kita langsung ke puncak. let's go. Kita sudah tepat di puncak bukit ya. Dan di samping-samping puncak ada pohon asem Jawa gede gitu. Di sana kita ke bawah pohon asem langsung. Yang pohon asem ini pohon asem dan yang ini pohon duet. Duet. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Yang tahu komen. Pohon Yang tak- duet iya. apaan? Yang tahu komen. Pohon sudah ratusan tahun dan untuk penunggunya juga sudah sangat banyak. Sebentar. Ini pohon duet udah ratusan tahun. Kalau yang pohon asem? Kalau asemnya ya kurang lebih hampir mencapai angka 80-an lah. Berarti berimbang ya, hampir sama-sama tua ya. Tempat ini disebut Bukit Cemara karena dulu memang ada pohon cemara, tapi sekarang sudah nggak ada ya. Itu di lokasinya di bawah ada 2. Ditebang semua apa gimana? Ditebang atau mati ngurak atau mati sendiri, saya kurang paham. Belum pernah bertanya masalah itu sama warga sekitar. Tapi untuk sisi
spiritualnya tempat ini masih sangat kental. Penunggunya juga masih sangat banyak ya. Untuk di area Pondot ini ada sosok nenek-nenek. Dia menggendong apa? Kalau bahasa Jawanya itu rinjing, kalau bahasa Indonesia apa ya? Apa ya? Wadah. Iya, itu yang Rinjing bahasa Jawa, aku nggak tahu itu bahasa Indonesianya. yang digendong itu isinya emas, karena memang tempat ini juga bisa dijadikan untuk ritual pesugihan juga bisa. Aduh. Sekarang Untuk mencari ada yang nampak nggak? Maksudnya ada yang mungkin mau menyapa atau melihat kita? dari awal kita mau naik sangat banyak yang memperhatikan lah ya. Cuman kayaknya karena mungkin saya dulu juga sering kesini, jadi mereka nggak asing, dan untuk mengganggu aktivitas kita di sini kayaknya nggak ada sih. Ya cuman kadang sekedar suara-suara ya, karena itu sudah rutinitas dia. Sebentar, suara katanya tadi hewan. Soalnya kalau saya tadi bilang suara dari makhluk-makhluk kayak gitu, apa kira-kira nggak kayak sampean nggak lari? Enggak itu. Kameramen nggak ada yang lari sama lighting aman. Tapi kalau hewan apa tadi? Enggak, itu bukan hewan. Kita dibohongin guys. Sudah. Ada dua suara tadi ya, di sini sama di sana. Pas baru mulai itu, yang pas baru mulai itu suara apa? Suara seorang penunggu di sini yang ada di pohon asem. Itu memang rutinitas, jadi kalau ada orang yang datang sambutannya seperti itu. Enggak semua orang disambut seperti itu, cuman kebetulan untuk saya sendiri setiap datang ke sini hampir disambut seperti itu. Kalau misalkan salah satu di antara ribuan banyaknya ada yang bisa diajak komunikasi secara batin, apa tidak? Kalau untuk yang diajak komunikasi sebenarnya ada. Sebelah sana dia ada seorang kakek-kakek, rambutnya putih panjang. Silakan mas, saya tak dengerin. Sebelah sana, Sud. Wah, Hati-hati, sosok kakek-kakek itu paling sering berdirinya di situ, karena memang tempatnya dia itu senangnya di situ. Dan untuk kakek-kakek ini, dia di sini memang diberi tugas dari Penembahan di Petilasan. Jadi dia diutus untuk menjaga sebuah pusaka, namanya Merah Delima. Terus ada juga di area sini sosok wanita, perut ke atas itu wujudnya wanita, cuman untuk ke bawahnya ular. Ada di area sini. Nampakkah? Untuk sosok yang itu paling sering itu di dekat pohon duet itu. Pondot mas. Nah, karena memang ada hubungannya dengan bangsa Pekidulan, istilahnya bangsa-bangsa pantai selatan. Kita lanjut ke tempat di mana sosok tinggi besar hitam berbulu sering muncul. Biasanya orang-orang yang berziarah di sini kalau malam sering ada yang melihat, tapi untuk saya pribadi belum pernah sih. Kita langsung aja menuju ke tempat di mana dia sering muncul ya. Oke, let's go.
kita sudah sampai di mana sering muncul penampakan sosok tinggi besar hitam berbulu ya, yang sering dijumpai oleh orang-orang yang berziarah di sini pada waktu malam ya. Itu paling sering penampakannya ada di area sini aja. Tapi untuk malam ini dari tadi belum ada auranya. Kalau aura ada, cuman Tidak menampakkan. iya tidak menampakkan. Ada hubungannya nggak sama ukiran batu yang tadi? Sebenarnya nggak ada. Nggak ada sosok penggambarannya seperti itu, nggak ada. Kalau untuk ukiran batu itu, jadi dulu yang mengukir itu meniru ukiran kayak yang ada di Bali. Oh, berarti hanya karya seni, nggak Iya, ada hanya hubungannya karya seni, dengan nggak ada. ya. Nggak ada. Jalan-jalan malam ini cukup ya, dan kembali lagi belum beruntung mendapat gambar sosok penampakan. Karena ya untuk saat ini yang dikunjungi juga tempat-tempat yang sudah saya pribadi sudah kenal. Mungkin lain kali ada teman-teman yang Request tempat. ya request tempat, bisa ditulis di kolom komentar. Itu aja, Mas. Kayaknya untuk malam ini cukup itu aja, berhubung waktu sudah hampir pagi ya. Kasihan Lekter dan kameramen. ya, kita tutup aja. Monggo Mas Rosin. Oh ya, terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin sampai di akhir video. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Komen tempat yang pengen Mas Gendor kunjungi. Nanti insya Allah kalau kita ada waktu, ada kesempatan, kita bakal ke sana. Thank you Mas Gendor. Ya, sama-sama. Kita ke sana apa ke sana? Sama.